Itu karena orang ini semua memang Miss Gosip tahu udah dapat bayarannya, ya kan, teman-teman semua sudah dapat bayaran karena mereka ke manajemen lah. Aku nggak masuk manajemen, ya udahlah. Terus Miss Gosip dapatlah undangan dari TikTok gitu, ya kan, dapat undangan dari TikTok. Miss Gosip DM lagi Dokter Reza, dok, beberapa hari kemudian saya akan ke Jakarta, ini dapat undangan dari TikTok. Aku bilang gitu. Saya kalau dokter ada rezeki, saya mau dong dikasih jajan selama saya di Jakarta. Ada komentar di IG ku yang lama ya. Ayo mbak, bongkar semuanya demi nama apoteker Indonesia. Walaupun ada yang jawab, apa hubungannya, goblok. Nama huru haranya aja huru hara skincare, dan skincare adalah ranah farmasi. Apoteker itu profesi penanggung jawab ya, dan salah satu skill dan kewajiban yang harus dimiliki oleh apoteker adalah compliance atau taat peraturan. Jadi walaupun huru hara skincare ini mau dialihkan menjadi urusan bully, duta anti bully, tetap saja orang-orang yang terlibat adalah pelaku usaha skincare. Justru langkah pengalihan itu bikin makin mencurigakan. Jadi disitulah peranan apoteker untuk memperingatkan pelaku-pelaku usaha skincare, jangan main-mainin sama usahanya ya, jangan main-main sama konsumen. Aku tuh tidak pernah tahu kalau ternyata si Roselyn Sitorus atau APT Ros itu sudah dilaporkan oleh Doktip di Polda Metro Jaya. Nah, aku baru tahu kebetulan lewat videonya yang ini, siaran langsung Doktip beberapa hari yang lalu. Nah, di video itu Doktip mengatakan kalau sampai nanti si APT Ros ini statusnya naik ke TSK, sebenarnya dia kasihan, si Doktip ini kasihan ngelihat si APT Ros ini gitu loh. Nggak tegaan sebenarnya si Doktip ini membuat pelaporan itu kepada si APT Ros ini. Nah, cuman nanti kalau misalnya laporannya ini naik ke sidik dan si APT Ros ini jadi TSK, kalau si APT Ros ini dengan penuh kesadaran terbuka dan mau meminta maaf kepada Doktip dan Dokter Nanang, disampaikan oleh Doktip ya kemungkinan Doktip bisa mempertimbangkan untuk mencabut laporannya. Itu yang disampaikan oleh Doktip. Nah, terus Doktip bilang kalau pelaporannya ini kepada si terlapor APT Ros ini itu si APT Ros ini sudah dipanggil 1 kali, cuman mangkir. Nah, kemudian kalau misalnya panggilan kedua tetap mangkir, nanti ya kemungkinannya si APT Ros ini dijemput paksa. Itu yang disampaikan oleh si Doktip ya. Nah, jadi intinya closing statementnya di sini, meskipun nanti kasusnya si yang dilaporkan oleh Doktip ini naik ke tahap sidik begitu ya, dan si APT Ros ini ditetapkan sebagai TSK, namun kalau misalnya dia mau terbuka meminta maaf kepada Doktip dan si Dokter Nanang ini, temannya si Doktip ini, ya Doktip bisa mempertimbangkan untuk mencabut laporannya begitu. Aku kan nggak ngerti, ya kan, dan nggak ada pun yang merekrut Miss Gosip ini ke manajemen pembazaran ya. Terakhir dapatlah aku 1 juta, udah setelah dapat 1 juta udah seneng banget. Setelah itu kan beberapa lama kemudian lah kita bilang ya, setelah puasa itu Miss Gosip kan enggak berpikir lagi untuk minta uang, nggak ada gitu, karena orang ini semua memang Miss Gosip tahu udah dapat bayarannya, ya kan, teman-teman semua sudah dapat bayaran karena mereka ke manajemen lah. Aku nggak masuk manajemen, ya udahlah. Terus Miss Gosip dapatlah undangan dari TikTok gitu, ya kan, dapat undangan dari TikTok. Miss Gosip DM lagi Dokter Reza, dok, beberapa hari kemudian saya akan ke Jakarta, ini dapat undangan dari TikTok. Aku bilang gitu. Saya kalau dokter ada rezeki, saya mau dong dikasih jajan selama saya di Jakarta. Aku bilang lagi gitu, ya kan. Cuma dilihat saja sama Dokter Reza, ya udah, aku maklum aja, ya udahlah. Ke Jakartanya aku Miss Gosip, ya kan, ke Jakarta. Terus
Miss Gosip kan ke persidangan, karena ada dari pengikut Miss Gosip katanya gini, Miss nanti kalau ke Jakarta ke persidangan ya, kasih informasi di persidangan katanya. Ya ke Jakarta lah Miss Gosip di situ. Ternyata setelah Miss Gosip buat video di persidangan itu, Miss Gosip dilabrak itu sama Elsa ya kan, dilabrak sama Elsa dan video itu viral ya kan, dan viral. Nah besoknya setelah viral, Miss Gosip jalan-jalan ini sama Peteros ya kan. Itu awal mula juga Miss Gosip jumpa sama Peteros kan, lagi ngopi-ngopi bareng ini sama Peteros. Terus ada yang DM, Miss nomor rekeningnya dong katanya gitu. Oh iya kasih dong, masa enggak, namanya juga dia minta nomor rekeningnya kan, udah kasih. Terus katanya ini dari fans Dr. Reza Gladys katanya, ditransfer lah aku 1 juta. Apa nggak wadidaw kali itu, oh mudah rezekinya. Sampai aku bilang sama Peter, siapa sih memang ini fansnya Dr. Reza Gladys. Terus aku buat video ke dia kan, siapapun Anda, aku berterima kasih banyak ya sudah memberikan saya rezeki, aku bilang gitu. Udah. Terus pulang kamilah dari Dr. Reza Gladys, besoknya aku kepikiran mau pulang gini ya, mau pulang. Terus teleponlah sama Abi Arjuna, telepon sama Abi Arjuna, kau mau pulang? Iya jangan pulang dulu dong, aku mau ke Jakarta ini, besok kita mau jumpai DP, besoknya lagi kita mau jumpai malam jumpai DP, besoknya kita jumpai Kak Fitri katanya. Emang bisa? Aku bilang, emang kamu sering chatan itu sama Kak Fitri katanya, aku bilang gitu ya kan. Pokoknya kita jumpalah kata Abi Arjuna. Oke, aku tungguin ini malam ya kan, aku tungguin malam. Terus dibilang sama Abi gini, nggak jadi Miss ya, kita jumpa, DP-nya sibuk katanya. Kalau kamu mau jumpa, kamu besok aja ke pagi-pagi Ambyar katanya. Oh iya, ya udahlah besok aja. Aku kirain kan bareng sama Abi Arjuna gitu ya kan. Udah. Ternyata si Abi malah jumpai Dewi Persik itu sama si Dedi gitu. Lah aku kecewa gitu kan, kulihat storynya, aku bilang, waduh kamu mem-PHP-kan aku bilang gitu ya kan. Udah sebel banget itu, malam itu udah sebel sekali gitu ya, dimana aku di PHP-in sama Abi Arjuna gitu ya kan. Ya udahlah, terserahlah masa bodoh. Terus kulihatlah TikTok ini, adalah terlihat Kak Fitri Sahuteru follow aku, lalu aku follow back ya kan. Terus Miss Gosip DM ini, assalamualaikum Kak gitu, mumpung saya lagi di Jakarta, apakah kakak berkenan kalau saya main-main ke rumah kakak? Aku bilang gitu, kapan kita jumpanya Kak aku bilang. Terus kata Kak Fitri, oh iya Miss boleh katanya, kita jumpanya itu hari Minggu katanya. Oh ya oke Kak ya, aku bilang hari Minggu jam 3 katanya ya kan. Udah di hari Minggu jam 3 itu Miss Gosip kan ke rumahnya Kak Fitri. Udah ke rumahnya Kak Fitri, ternyata Miss Gosip terlambat. Nah ditelepon lagi sama Kak Fitri, Miss di mana? Miss udah di perjalanan kah atau udah sampai katanya. Ya dokter ini kasihan juga sih, capek-capek ya kan cari duit, ngumpuli berapa tahun kemudian hilang bermiliar-miliar rupiah. Kerja pagi pulang pagi, capek kali tuh. Kok bisa lah ditokois dengan seorang begeng yang nggak ada gunanya nih, hidupnya seperti bunglon ini ya kan. Kalau nggak salah begeng ini pengusaha ya. Bukan sales KPR, tapi dia mendekati pengusaha supaya disebut pengusaha juga lah. Jadi circle pengusaha itu dideket-deketinya biar kecipratan, disebut orang hebat. Gak taunya dia bunglon.